Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisha Geria Rahima, NIM 11231682 dari Universitas BPD jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengolahan data dan penyajian data pada modul 2. Di sini sudah ada soal dan data-datanya. Sebelumnya udah aku masukin data-data ini ke dalam SPSS. Caranya juga sama. Kita pertama ke variable view, kemudian data view. Pada data ini kita diminta untuk menentukan mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, kemudian rentang, simpangan baku, variance, dan coefficients, pertosis coefficients weakness berdasarkan variabel usia mahasiswa. Langkah pertama kita ke analyze, kemudian deskriptif statistik, frequency, kemudian pindahkan usia mahasiswa, lalu klik statistik, kemudian kita centang apa-apa yang kita cari seperti mean, median, modus, dan lain sebagainya. Kemudian continue, lalu OK. Dan inilah output yang sudah keluar, yang dihasilkan seperti yang kita cari, seperti mean, median, dan modus. Itulah tampilannya. Lalu kita akan membuat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umur, yaitu pertama kita akan ke graph, kemudian legality dialog, kemudian bar. Dari ketiga ini kita pilih yang simple, kemudian define. Kita masukkan usia mahasiswa ke kategori axis, kemudian bar repression-nya kita pilih percent of cases, kemudian titlesnya di sini akan diberi nama grafik persentase mahasiswa berdasarkan umur, kemudian continue, lalu klik OK. Jadi inilah grafik batang persentase mahasiswa bersekian berdasarkan umur. Untuk melihat lebih jelas berapa persentasenya, bisa kita klik 2 kali, kemudian kita klik bagian atas itu, kemudian kita klik tiap barnya. Lalu ketiga, kita akan membuat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Yaitu pertama kita ke graphs, kemudian ke list dialogs, kemudian kita pilih bar, kita pilih yang simple, kemudian define. Kategori aksesnya ini usia mahasiswa, kita kembalikan dulu, kemudian masukkan agama mahasiswa. Nya tetap percent of cases, kemudian titlesnya kita ini umur kita ganti agama, kemudian continue. Jadi inilah output yang dihasilkan grafik persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Bisa kita klik 2 kali, kemudian kita klik bagian atas, kemudian kita klik tiap-tiap bar untuk melihat persentasenya lebih jelas. Lalu yang keempat, kita akan membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Pertama kita ke graphs, kemudian legality dialog, kita pilih yang pie, data in charge-nya kita pilih yang value of individual cases, kemudian define. Untuk slides repression-nya kita bisa masukkan usia mahasiswa. Lalu slide labelnya kita cari yang variable, kemudian kita masukkan alamat mahasiswa. Subtitlenya kita beri nama grafik usia mahasiswa berdasarkan alamat, kemudian continue, lalu klik OK. Jadi inilah output yang dihasilkan, yaitu grafik lingkaran usia mahasiswa berdasarkan alamat. Bisa kita klik 2 kali, kemudian kita klik bagian atas, kemudian kita klik lapisan pada grafik lingkaran. Terakhir, kita akan membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya.
Yang pertama kita grabs, kemudian legalisi dialog, kita pilih line, kemudian kita pilih simple. Untuk data in charge-nya kita yang value of individual cases, kemudian define. Lalu kita masukkan usia mahasiswa ke line represent, kemudian kategori labelnya kita pilih variabel agama, mahasiswa kita masukkan, lalu kita klik titles. Untuk title-nya kita beri nama grafik usia mahasiswa berdasarkan agama, kemudian continue, lalu di oke. Inilah output yang dihasilkan, yaitu grafik garis usia mahasiswa berdasarkan agama. Untuk melihat lebih jelas bisa kita klik 2 kali, kemudian kita klik yang atas, kemudian kita klik grafik garis untuk memunculkan nominalnya. Di sini agama mahasiswa itu kita pakai kode atau lambang. 1 itu untuk agama Islam, 2 itu Kristen, dan 3 itu Katolik. Jadi itulah langkah-langkah cara pengolahan data dan penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.